Cek. Suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Amoy. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. CK36. Di sini saya tadi udah diperkenalkan ya sama Nadia bersama Ayu akan membawakan atau sharing-sharing tentang pengetahuan dasar obat. Nah, boleh di next. Jadi kita di sini akan membahas tentang apa saja dasar-dasar dari obat itu sendiri. Yang pertama ada pengertian dan jenis obat. Bisa next? Ya, jadi pengertian dari obat sendiri adalah merupakan bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral maupun zat kimia tertentu yang pada dosis tertentu dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit, dan atau menyembuhkan penyakit. Namun, apabila dikonsumsi dalam dosis yang berlebih, dapat menjadi racun. Nah, jadi obat ini itu tuh bisa menyembuhkan, tapi dengan dosis yang tepat. Kalau misalnya obat itu digunakan dengan dosis yang melebihi dari dosis yang seharusnya, obat itu malah akan menyerang tubuh kita menjadi racun gitu teman-teman. Jadi obat ini harus digunakan sesuai dengan dosis. Misalnya dalam arahan dokter, berarti ya kita harus ikutin gitu arahan dari dokternya dosisnya seberapa gitu. Nggak bisa kita mengira-ngira 2 tablet cukup kali ya. Nggak bisa mengira-ngira kayak gitu. Kita harus mengikuti aturan pemakaian yang ada di kemasan obat atau sesuai sama dokter yang waktu itu kita konsultasi. Gitu. Lanjut. Di sini ada jenis-jenis obat. Ya, yang pertama itu ada jenis ini dibagi dua, yaitu menjadi obat alami dan obat sintetis. Obat alami ini merupakan obat yang bahan-bahannya itu dari alam gitu, dari tanaman-tanaman, misalnya dari jahe, dari kunyit, tanaman-tanaman obat gitu. Nah, kalau obat sintetis sendiri, ini kalau misalnya teman-teman tahu kayak paracetamol, kayak gitu-gitu adalah maksudnya obat sintetis gitu. Yang kedua ada berdasarkan bentuk. Yang pertama obat cair, kedua padat, tablet, kapsul, puyer, salep, gas, uap. Nah, teman-teman mungkin udah tahu ya bentuk obat cair, obat padat. Obat padat ini mirip seperti seperti tablet itu. Kemudian ada tablet teman-teman tahu kan tablet sendiri gimana. Terus ada kapsul, puyer, salep, dan gas. Kalau gas ini bentuknya kayak teman-teman kalau asma gitu. Obat terapi namanya. Terus ada berdasarkan cara pemakaian. Cara pemakaian itu ada 3, yaitu obat dalam, obat luar, dan obat suntik. Kalau obat luar itu tuh kayak salep, gitu, kayak salep bedak gitu bentuknya. Jadi yang dipakai hanya di luar kulit gitu. Yang kedua tuh ada obat dalam. Obat dalam ini tuh obat yang teman-teman minum kayak tadi puyer, tablet, obat cair gitu. Yang terakhir ada obat suntik. Obat suntik ini ya nama juga obat suntik ya teman-teman. Jadi obat yang emang disuntikan gitu untuk cara pemakaiannya. Yang keempat ada obat berdasarkan penggunaan, yaitu yang pertama ada obat untuk mencegah penyakit, yang kedua ada obat untuk menyembuhkan penyakit. Obat untuk mencegah penyakit ini contohnya apa ya? Kan biasanya ada vitamin-vitamin gitu. Itu atau misalnya vaksin. Itu kan mencegah ya tujuannya. Jadi itu termasuk dalam obat yang mencegah penyakit. Dan untuk menyembuhkan penyakit ya kayak teman-teman kalau batuk minum obat gitu. Kalau misalnya pilek minum obat. Itu obat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Yang terakhir ada berdasarkan khasiat. Berdasarkan khasiat ini ada obat antibiotik, analgetik, hormon steroid, alergi, antitusif, kemoterapi, antasida, simptomatis, dan antispasmodik. Nah, untuk ini kan istilah-istilah ya. Istilah-istilah ini punya artian sendiri gitu. Misalnya kayak analgetik gitu. Untuk analgetik itu adalah obat yang digunakan untuk gejala batuk.
Ya, menghilangkan rasa sakit untuk analgetik. Kalau antipiretik itu buat penurun demam, penurun panas. Nah, kalau antitusif itu gejala batuk. Kemoterapi itu teman-teman tahu ya, kemoterapi kanker. Antasida itu untuk obat kayak lambung, simptomasis. Itu tuh obat yang digunakan untuk meredakan gejala umum penyakit kayak sakit kepala, demam, flu, muntah, diare, atau nyeri. Kalau antispasmodika itu adalah obat yang sifatnya merelaksasi otot polos. Otot polos itu tuh kayak misalnya rahim, pembuluh darah, paru-paru, kulit mata. Jadi misalnya contohnya tuh kayak obat nyeri haid. Itu tuh masuknya ke antispasmodika gitu. Lanjut. Selanjutnya itu ada penggolongan obat. Penggolongan obat sendiri ada 7. Yang 3 yang pertama yaitu ada obat bebas terbatas, dan obat keras. Nah, untuk obat bebas ini dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat-obat yang bisa kita beli di warung gitu, yang ada bulatan hijaunya. Itu berarti tandanya dia bisa kita beli tanpa kita harus konsultasi ke dokter dan dapat resep dokter gitu. Yang kedua itu obat bebas terbatas. Nah, obat ini gunanya itu untuk mengobati penyakit-penyakit ringan kayak misalnya batuk atau flu ringan gitu. Yang terakhir ini adalah obat keras. Dia warnanya merah dan ada tulisan K-nya. Nah, obat ini adalah obat-obat yang dosisnya harus ditentukan oleh dokter gitu. Makanya obat-obat ini cuma bisa harusnya kita dapatkan di apotek dengan resep dokter. Berarti kita harus konsultasi dulu dengan dokter untuk mendapatkan resep obat tersebut dengan dosis tertentu. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Mangga, Ayu mungkin bisa melanjutkan. Ya, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada obat narkotika dan psikotropika. Nah, obat narkotika dan psikotropika ini ada logonya itu kayak palang merah ya teman-teman, cuman agak melengkung di bagian palang-palangnya. Nah, untuk obat narkotika sendiri adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sintetis yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya itu ada morfin. Nah, sedangkan obat psikotropika itu adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis yang bukan merupakan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya itu ada diazepam dan phenobarbital. Oke, yang selanjutnya itu ada jamu. Atau jamu ini tuh obat tradisional yang berdasarkan dari pengalaman empiris secara turun-temurun. Jadi dari generasi ke generasi udah dibuktikan gitu keamanan dan khasiatnya. Biasanya jamu ini tuh terdiri dari 5 sampai 10 macam tumbuhan, bahkan bisa lebih ya. Nah, untuk jamu ini nggak perlu dibuktikan secara ilmiah atau secara klinis, tapi cukup dengan bukti empiris saja. Contohnya itu jamu buyung upi dan jamu nyonya Menier. Untuk lambangnya itu yang ada di ini ya teman-teman, sesuai yang ada di PPT, kayak pohon daun gitu. Oke, selanjutnya ada obat herbal terstandar atau singkatannya itu OHT. Nah, obat ini tuh obat tradisional juga, tapi telah teruji secara praklinis atau diujinya itu kepada hewan. Dan udah lulus uji toksisitas akut maupun kronis. Dan bahannya itu udah bahan-bahan yang terstandar gitu, seperti ekstrak yang memenuhi parameter mutu yang udah ditentuin. Dan dibuatnya tentu secara higienis. Contohnya itu tolak angin. Dan yang terakhir ada fitofarmaka. Fitofarmaka ini obat tradisional juga, tapi terujinya itu secara praklinis
atau kepada hewan, secara klinis atau kepada manusia, dan serta bukti aman melalui uji toksisitas. Bahan bakunya itu terstandar, diproduksinya juga secara higienis, bermutu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contohnya itu Kursil. Nah, dari ketiga jenis obat, penggolongan obat ini, hampir mirip ya teman-teman, semuanya itu tradisional, obat tradisional. Yang membedakan itu, kalau jamu itu terbukti berkhasiatnya itu berdasarkan bukti empiris atau turun-temurun dari generasi ke generasi. Sedangkan obat OHT ini terbuktinya tuh melalui uji praklinis yang tadi melalui percobaan lewat hewan dan juga uji toksisitas bahan. Nah, kalau yang terakhir itu perbedaannya dia diujinya itu secara praklinis, uji klinis juga, dan ada uji toksisitas juga. Bahannya juga terstandar sama kayak OHT. Boleh next. Sebentar. Sebelum ke materi selanjutnya, Ayu mau coba tunjukin beberapa contoh obatnya dan gambar dari logonya. Ayu coba matiin background-nya dulu ya. Oke. Yang pertama tadi ada obat bebas. Obat bebas kan warnanya biru ya teman-teman. Ini ada contohnya. Nah, ini tuh obatnya paracetamol. Jadi paracetamol itu bisa kalian beli bebas tanpa ada resep dari dokter. Jadi bisa nyari di apotek. Seperti itu. Selanjutnya ada yang obat bebas terbatas yang logonya berwarna biru. Salah satu contohnya itu Oskadon dan juga ada Comix di sini. Ini ada warna biru ya teman-teman. Lingkaran. Nah, ciri khas dari obat terbatas juga, obat bebas terbatas tuh ada peraturan. Jadi ada kotak warna hitam gitu dan tulisannya ada peraturan dari nomor 1 sampai 6. Ini kayak gini bentuknya. Kelihatan nggak ya? Nah, di sini tuh tulisannya P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Sama kayak di komik juga ada. Ini sama P-nya itu nomor 1. Selanjutnya ada yang obat keras. Contohnya itu bioplacenton. Ini. Nah, ini tuh harus sesuai resep dokter ya, karena bisa aja ada kontraindikasi gitu. Selanjutnya, Ayu punya contoh yang jamu. Ini logonya. Nah, ini tuh kalau ini jamunya dari tumbuhannya daun kelor ya teman-teman. Jadi murni dari tumbuhan. Dan yang terakhir ada obat herbal terstandar atau OHT yang tadi tolak angin. Seperti itu. Oke, boleh next slide. Ya, selanjutnya ada aturan pemakaian obat. Next slide. Nah, dari peraturan pemakaian obat ini ada 2 dosis, teman-teman. Dikenal dengan 2 dosis. Yang pertama itu ada dosis lazim. Maksudnya itu takarannya itu sesuai dengan jumlah yang harus diminum untuk bisa menyembuhkan penyakit yang kita kita alami gitu. Contohnya obat tersebut misalkan harus diminum 3 kali dalam sehari dengan pelarut netral. Artinya dalam sehari teman-teman harus minum obat itu sebanyak 3 kali. Biasanya itu pembagian waktunya antara pagi, siang, dan malam. Nah, biasanya bisa diminum setelah makan atau sebelum makan. Untuk jarak mengonsumsi obatnya sendiri itu 4 sampai 6 jam. Yang kedua ada dosis maksimal. Dosis maksimal ini tuh jumlah takaran batas tertinggi dari kita mengonsumsi obat tersebut. Jadi di mana kalau kita mengonsumsinya terlalu banyak atau melewati batas maksimal ini, maka kita bisa disebut mengalami overdosis obat tersebut. Nah, obat juga harus disimpan sesuai dengan suhu yang ditentukan. Misalkan di dalam kemasan obat itu ada tulisan harus disimpan di tempat sejuk, artinya obat itu harus disimpan di suhu sekitar 50 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Kalau ada tulisan harus di tempat dingin, berarti obat itu harus disimpan pada suhu 0 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Nah, sedangkan kalau di kemasan yang nggak ada keterangan khusus,
harus disimpan di tempat seperti apa, berarti obat itu harus disimpan dalam suhu kamar, yaitu pada suhu 150 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Oke, boleh next. Selanjutnya ada indikasi pada obat. Apa sih indikasi itu? Jadi indikasi itu adalah khasiat atau kegunaan dari suatu obat tertentu. Nah, dari indikasi ini tuh ada kebalikannya, yaitu kontraindikasi, atau yang bisa diartikan kondisi tidak boleh diberikan pada keadaan tertentu. Jadi obat ini tuh nggak boleh diberikan pada keadaan tertentu. Boleh di next. Contohnya pertama ada paracetamol. Indikasinya untuk analgetik dan antipiretik. Artinya paracetamol ini bisa digunakan untuk mengatasi analgetik atau menghilangkan rasa sakit, dan antipiretik atau menurunkan panas. Biasanya kalau terjadi demam bisa minum paracetamol. Nah, untuk kontraindikasinya itu ada orang yang memiliki gangguan fungsi hati. Artinya, kalau seseorang memiliki gangguan fungsi hati, berarti orang tersebut nggak boleh minum obat paracetamol ini. Yang kedua ada misoprostol. Indikasinya itu untuk tukak lambung, tukak duodenum, dan tukak karena obat, atau antiinflamasi non-steroid atau AINS. Antiinflamasi itu artinya peradangan ya teman-teman, jadi obat yang untuk mengurangi peradangan. Nah, untuk kontraindikasinya itu pada ibu hamil dan perempuan yang merencanakan kehamilan. Yang ketiga ada metildopa. Indikasinya itu kegunaannya untuk hipertensi, sedangkan kontraindikasinya itu untuk depresi dan gangguan fungsi hati. Artinya, yang memiliki depresi dan gangguan fungsi hati nggak boleh minum metildopa. Oke, next selanjutnya. Nah, yang terakhir ada efek samping obat. Apa sih efek samping itu? Efek samping itu adalah suatu akibat langsung maupun tidak langsung yang berasal dari suatu zat terhadap proses kehidupan manusia serta lingkungannya. Jadi bisa dibilang apa ya? Mungkin efek negatif ya teman-teman, kayak akibatnya gitu dari mengkonsumsi obat tersebut itu apa. Nah, boleh di next. Contohnya itu kalau kita minum CTM, obat alergi ya teman-teman, kita tuh bakal ngerasa ngantuk. Nah, kalau kita udah tahu efek samping dari obat, kita bakal bisa ngatur waktu untuk makan obat tersebut. Misalkan tadi CTM, kan kalau CTM efek sampingnya bisa menyebabkan kita mengantuk. Nah, berarti solusinya kita harus minum CTM itu misalnya pada malam hari, waktu kita mau tidur. Nah, efek samping obat sendiri itu beragam ya teman-teman, mulai dari yang sederhana seperti mengantuk, kulit ruam, atau gatal-gatal, sampai yang cukup berat seperti gangguan fungsi hati dan shock anafilaksis ya harusnya ini. Nah, shock anafilaksis itu shock yang diakibatkan oleh reaksi alergi yang berat. Jadi alerginya udah berat gitu, disebutnya shock anafilaksis. Nah, efek samping obat ini tuh ada yang bisa diprediksi sama ada yang nggak bisa diprediksi. Nah, kalau yang bisa diprediksi itu biasanya tercantum di kemasan obat tersebut gitu. Sedangkan kalau yang tidak bisa diprediksi itu biasanya karena seseorang punya alergi tertentu terhadap zat dalam obat tertentu gitu. Jadi misalkan ada yang alergi terhadap paracetamol gitu. Kalau yang sudah tercantum di dalam kemasan, biasanya itu umum ya teman-teman, berarti biasa terjadi pada orang-orang gitu. Jadi makanya disimpan dalam kemasan. Contohnya tadi juga di sini ada ya teman-teman lengkap tulisannya. Ada komposisi, kelihatan nggak ya? Ini mirror atau enggak? Enggak yuk. Oke, baik. Terima kasih ya, Moy. Ada komposisi di sini, terus ada cara kerja obat. Terus di sini tadi ada indikasi ya. Nah, indikasi dari oskadon ini mengurangi rasa nyeri pada otot, pinggang maupun punggung. Nah, kontraindikasinya juga ada di sini tertera gitu. Jadi kalian harus paham kalau ada istilah indikasi sama kontraindikasi itu apa.
Nah, di sini juga ada tertulis efek sampingnya. Jadi kalian bisa prepare ya berarti teman-teman kalau kalian udah tahu efek samping dari obat tersebut. Kalian harus menghindari keadaan seperti apa kalau ternyata ada efek samping dari obat tersebut. Oke, next slide. Ya, sudah. Mungkin sekian pemaparan dari Ayu, dikembalikan kepada moderator. Halo, Teh Nadia. Halo, maaf. Aku keluar masuk. Oh, sudah selesai ya Teh Nada dan Teh Fatimah? Udah, Teh, udah. Oke, mungkin udah oke. Lanjut ke sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman nih yang masih penasaran tentang materi obat ini, aku persilakan buat tiga orang penanya dulu ya. Saya boleh nggak usah malu-malu, bisa pakai raise hand atau bisa langsung on mic. Oh, ada Arsila nih. Boleh, silakan Arsila. Ya, Teteh, terima kasih sebelumnya. 210360119 Arsila Ferdinisa izin bertanya, kenapa ada obat yang dikonsumsinya itu ada yang sebelum dan ada yang sesudah makan Teh. Dan kalau misalnya kita misalkan sakit, terus kenapa obatnya itu maksudnya apa ya, ada antibiotiknya gitu loh Teh. Jadi kenapa obat yang untuk meredakannya aja tidak cukup? Terima kasih Teh. Oke, Arsila, aku ulang ya pertanyaannya. Kenapa ada obat yang harus dimakan sebelum dan sudah makan begitu ya? Sama satu lagi, boleh diulang nggak? Tadi putus-putus. Ya boleh Teh. Jadi kan misalkan kita sakit nih Teh, terus kan udah dapet obat, terus dapet antibiotik juga, itu bedanya tuh apa ya Teh? Terima kasih. Oh iya, sama perbedaan antara obat sama si antibiotik itu ya. Mungkin sambil nunggu pertanyaan lain, boleh dijawab dulu Teh Fatimah sama Teh Nada. Pertanyaannya ya, kenapa ada obat yang harus dimakan sebelum dan juga sesudah makan, dan juga apa perbedaannya antara obat dan antibiotik begitu. Cek, masuk ke suaranya? Masuk, Teh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini aku jawabannya bisa aja salah kan ya, namanya masih belajar kan. Nanti kalau misalnya ternyata teman-teman ada yang tahu juga dan merasa kalau jawaban aku keliru, boleh boleh diperbaiki gitu. Nah, tadi kenapa ada aturan obat diminum sebelum atau sesudah makan? Nah, itu karena kandungan dari obatnya gitu. Misalnya kayak obat mah itu setahu aku itu diminumnya sebelum makan. Nah, kenapa diminumnya sebelum makan? Karena kan obat mah itu tuh interaksinya sama lambung ya teman-teman, sama cairan lambung. Jadi kalau misalnya dia keburu makan dulu, nanti obatnya interaksinya bukan sama cairan lambung dulu, tapi sama makanan dulu gitu. Jadi efeknya nanti nggak akan apa ya, istilahnya nggak akan kerasa gitu, nggak akan sebaik ketika nggak akan maksimal, bahasanya gitu, nggak akan maksimal. Nah jadi kenapa ada aturan aturan sebelum dan sesudah makan itu karena dia reaksi obatnya itu maksimal gitu, karena kan ketika obat masuk dalam tubuh dia nggak cuman interaksi sama kan masuk tenggorokan kan pasti dia ketemu cairan di lambung, cairan tenggorokan, cairan di mana-mana gitu.
Nah, reaksi-reaksi yang ditimbulkan itu akan bereaksi gitu ke obat. Makanya kalau maaf belepotan. Jadi obat itu ada reaksinya kan di tubuh. Nah, kenapa ada aturan itu? Karena biar reaksinya maksimal sesuai sama penggunaan si obat. Jadi kalau misal obat mah diminumnya sebelum makan, dia reaksinya benar ke lambung dan akhirnya ya lambungnya jadi sembuh gitu. Kayak gitu. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua tadi kan antibiotik. Nah, antibiotik ini sendiri kan gunanya untuk mengatasi infeksi bakteri. Infeksi bakteri pada tubuh gitu. Nah, kenapa dia mendampingi si obat itu biasanya dia itu untuk mencegah si bakteri yang itu tuh balik lagi gitu. Jadi memaksimalkan gitu, melengkapi si obat itu karena kan obat itu emang buat menyembuhkan kan. Obatnya misalnya obat apa sih yang biasanya sama antibiotik tuh? Misalnya obat batuk didampingi sama antibiotik. Obat batuknya mungkin dia menyembuhkan batuknya, tapi supaya lebih maksimal dan kondisinya balik lagi ke seperti semula, dikasihlah si antibiotik ini untuk memaksimalkan si kerja obat batuk itu gitu, dan untuk mengembalikan si kondisi dari si orang yang minum obat itu gitu. Mungkin dari Ayu mau menambahkan, silahkan. Ya, baik. Tadi sudah dijelaskan juga sama Amoy, betul ya. Untuk kenapa harus dimakan, ada yang dimakan sebelum makan, ada yang harus dimakan sesudah makan obatnya. Betul yang tadi contohnya itu obat mah. Obat mah itu harus dimakan sebelum kita makan karena emang waktunya tuh rentangnya 30 menit sebelum makan. Nah, obat itu tuh buat mengatasi dulu gitu di lambungnya. Kan di dalam lambung itu ada asam lambung ya. Nah, kalau obat mah itu sifatnya basa, jadi basa lawan sama asam bakal lebih mudah sebelum kita makan dulu, benar kata Amu tadi, karena belum ada bisa dibilang zat-zat lain atau zat-zat pengotor gitu yang dari makanan. Terus ada juga obat yang disebut, ada obat yang bersifat basa, ada obat yang bersifat asam kan. Jadi kalau obat yang bersifat asam, karena di dalam perut kita ada asam lambung, berarti kita harus ada mengonsumsi makanan terlebih dahulu belum mengonsumsi obat yang mengandung asam. Takutnya bisa jadi apa ya? Kalau buat contohnya kalau buat yang punya penyakit lambung itu, punya penyakit mah, biasanya nggak boleh minum yang asam-asam kan. Nah itu tuh salah satu pencegahannya gitu. Jadi harus makan dulu sebelum minum obat yang asam. Kalau salah boleh koreksi ya teman-teman. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ayu dan Amuy. Untuk Arsila udah cukupkah jawabannya? Sudah sangat cukup jelas Teh. Terima kasih Ayu dan Teh Fatimah. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan lain. Udah ada yang raise hand nih. Dari Nabilah dulu deh. Boleh Nabilah, pertanyaannya apa nih? Assalamualaikum, CK 21036103 Nabila Salma. Izin bertanya, Teh. Kalau misalnya cara kita mengetahui apakah obat tuh bisa dikonsumsi bersamaan, gimana misalnya kita tuh sakit mah, terus kita juga lagi flu. Apakah obat mah dan obat flu itu tuh bisa dimakan secara bersamaan atau tidak? Nah, cara kita tahu obat itu bisa dimakan bersamaan atau tidaknya gimana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nabila. Aku ulang pertanyaan lagi ya. Apakah bisa kita meminum obat mah dan flu secara bersamaan, dan bagaimana kita bisa mengetahui terkait hal tersebut ya, bisa dimakan secara bersamaan atau tidak begitu ya. Mungkin dari Teh Fatimah atau Teh Nada mau di-keep dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab nih? Boleh mau jawab. Oke, boleh. Mangga Teh Fatimah.
Tadi pertanyaannya, gimana caranya kita tahu bahwa obat itu bisa dikonsumsi secara bersamaan atau enggak, gitu lah. Itu enggak sih? Ya enggak sih? Betul. Betul. Iya gitu. Jadi kan, oke. Jadi gini, kan kita tuh tahu itu sakit apa kan nggak bisa ya self diagnose gitu. Sama kayak penyakit mental, penyakit fisik juga nggak bisa self diagnose gitu. Kalau kita ngerasa pusing nggak bisa tiba-tiba kita langsung ngasih obat ke kepala aja gitu. Siapa tahu ternyata penyakit kepala kita itu awalnya dari mah gitu kan. Jadi yang disembuhin bukan sakit kepala tapi mahnya. Nah, gimana cara kita tahunya? Ya mau nggak mau kita harus konsultasi sama dokter gitu. Jadi nggak bisa kita mendiagnosa kalau aku sakit kepala, aku harus minum obat sakit kepala, tapi aku juga minum obat mah, nggak bisa langsung 2 obat secara bersamaan gitu. Kita harus konsultasi dulu. Kenapa harus konsultasi? Ya karena yang tahu itu tuh yang tahu kita sakit apa dengan yang punya ilmu mumpuni itu adalah dokter gitu. Mau mengingatkan lagi, siapa tahu teman-teman lupa, kalau KSR itu sifatnya adalah awam terlatih. Jadi kita tuh adalah orang biasa yang diberi pengetahuan mengenai penanganan dasar gitu, pengobatan dasar. Jadi kita tetap bukan tenaga ahli yang bisa menentukan kita sakit apa, kita pengobatannya harus bagaimana. Kita bukan tenaga ahli gitu. Jadi tapi kita awam terlatih di mana kita tuh diberikan pengetahuan dasar mengenai kepala merahan dan pengobatan gitu. Jadi tetap aja ketika kita mau menentukan apakah kita harus minum double obat atau harus obat apa aja kita nggak bisa menentukan sendiri gitu. Kita harus konsultasi ke dokter. Begitu Teh. Mungkin dari Ayu mau menambahkan? Ya betul. Biasanya kalau obat-obat yang di warung emang kita ini ya jarang konsultasi ke dokter juga gitu. Jadi emang karena dijualnya bebas jadi kita beli gitu. Nah, ada teman-teman biasanya di kemasan juga ada peringatan dan perhatian. Jadi di dalam kemasan itu ada tulisan kita harus menghindari zat apa gitu saat minum obat itu. Salah satunya ini nih ada nih. Sama di sini juga ini kan ada apa? Perhatian dan peringatan dan perhatian. Nah, di sini katanya ditulis jangan diminum bersama asetosal atau obat lain yang mengandung paracetamol, ibuprofen atau obat pencegah pembekuan darah golongan warfarin. Nah, emang sebelum kita minum obat tuh selain kita konsultasi ke dokter, untuk kita yang awam dan dengan obat warung, kita harus periksa benar-benar kemasannya itu antara indikasi, kontraindikasi, efek samping, sama peringatan dan perhatian, karena itu penting ya teman-teman. Termasuk tadi yang ditanyakan, gimana cara tahu kita nggak boleh minum obat itu bersamaan gitu. Nah, benar kata Amu juga, kalau untuk obat tersendiri kan biasanya lebih banyak diresepkan oleh dokter gitu. Jadi kita juga karena udah diresepkan sama dokter jadi lebih tahu gitu. Oh, minum obat ini berapa jam sekali. Minum obat ini kayak gimana gitu. Jadi dokter lebih tahu gitu untuk tahapan minum obatnya gitu, cara minum obatnya dan apa yang harus dihindari gitu teman-teman. Cuman untuk yang awam dan obat warung tadi, Ayu sarankan untuk baca ininya yang ada di kemasannya gitu. Bisa peringatannya atau perhatian yang tadi. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk Ayu dan Teh Fatima. Gimana Nabila? Udah cukup ya jawabannya? Atau ada yang mau tanya lagi? Cukup Teh, terima kasih Ayu, terima kasih Teh Fatima. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan lain dari Kayla Kotrunada. Dipersilakan. Terima kasih Teteh. CK21036087 Kayla Kotrunada izin bertanya. Untuk obat itu apakah ada tanggal kadaluarsanya? Kayla hadir. Hadir Teh. Suaranya kedengar gak Teh? Kedengaran. Mungkin lagi ada sesuatu dulu kali ya. Lanjut lagi. Gimana tadi Kayla? Suaranya jelas gak Teh? Jelas. Lanjut dengan aku deh. Mohon maaf. Boleh dipersilakan Kayla. Aku ulang ya Teh.
Untuk obat itu apakah ada tanggal kadaluarsanya? Dan kalaupun ada, eh, apa yang terjadi pada seseorang jika seseorang itu mengkonsumsi obat yang sudah kadaluarsa? Terima kasih sebelumnya. Oke, berarti untuk pertanyaan itu apa yang bakal terjadi kalau misalnya seseorang itu mengkonsumsi obat yang kadaluarsa begitu ya? Mau dijawab dulu Teh Fatimah dan Teh Nada atau mau dikit? Amoy, aku izin jawab ya. Jadi kalau untuk tanda kadaluarsa, kalau menurut aku wajib ya teman-teman, karena kan ini bahan kimia loh gitu, pasti punya kadaluarsanya gitu, punya batas waktu masa hidupnya lah ya gitu, punya batasan istilahnya kayak gitu. Nah, kalau nggak salah kemarin di keracunan udah ada ya teman-teman, kalau obatnya udah kadaluarsa, kita bisa jadi keracunan gitu, karena ya udah itu loh melewati batas gitu. Jadi istilahnya kalau makanan mah udah basi gitu. Nah kalau basi kan berarti ada bakteri, ada kuman, ada bermacam-macam yang udah mengotori obat tersebut gitu, atau udah mengotori makanan tersebut. Makanya kalau kita makan yang udah kadaluarsa ya bisa jadi kitanya keracunan gitu. Pasti ada efek sampingnya pasti, karena udah melewati batas. Seperti itu mungkin dari Amoy ada tambahan. Oke, izin menambahkan ya. Selain keracunan, sebenarnya si obat kadaluarsa ini kan berarti si obat itu sudah lewat dari masa efektif efektif zat kimianya. Jadi ketika obat itu dikonsumsi, misalnya tidak ada efek samping seperti keracunan, tapi tetap aja si manfaat obat itu nggak bisa terasa karena si batas waktu efektif zat kimianya itu udah lewat gitu. Jadi si efek pengobatan efek menyembuhkan di obat itu udah nggak ada gitu. Begitu dari aku dikembalikan ke moderator. Halo, ada Ibu moderator? 13E, 14 Ada Amoy, tapi sepertinya lagi kendala ya. Teh Nadia. Mohon maaf nih jaringannya. Aduh. Udah terjawab tadi bagaimana, udah cukup puas? Iya, sudah. Terima kasih Ayu dan Teh Fatimah. Halo, aku terlupa lagi. Lanjut lagi aja ya ke pertanyaan lainnya. Samia Marisa nih, silakan Mia untuk bertanya. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. RUCK 210361124 atas nama Syamia Marisa Khalida. Saya ingin bertanya mengenai tadi disinggung mengenai obat mah. Itu saya pernah baca dan pernah dengar katanya kalau misalkan obat mah itu lebih baik diminum atau dikonsumsi secara dikunyah gitu, bukan diminum. Nah itu dampaknya apa ya emang kalau misalkan kita, bedanya apa gitu? Untuk dikunyah sendiri, kenapa lebih baik dikunyah daripada diminum? Seperti itu, terima kasih. Oke, pertanyaan itu apa yang membedakan si obat itu kenapa dimakannya antara dikunyah atau ditelan gitu?
gitu kurang lebih. Maaf ya. Iya benar. Jadi boleh Teh Fatimah. Kenapa kita Oh iya, harus boleh gimana? Kenapa kita harus ngunyah gitu? Dikunyah dulu kenapa sih? Kenapa nggak boleh diminum? Maksudnya lebih baik dikunyah gitu. Yang saya baca tuh gitu. Terima kasih. Oke. Iya, jadi kenapa si obat itu tuh harus dikunyah dulu daripada ditelan gitu ya? Boleh Teh Fatimah dan Teh Nada, dipersilakan. Oke, Ayu aku izin jawab duluan ya. Oke, ini contohnya promah yang tablet sama misalnya obat kapsul. Kenapa yang kapsul itu harus ditelan? Kenapa promah yang tablet itu harus dikunyah? Gitu kan ya? Contoh aslinya. Oke. Jadi gini, kan kalau kapsul itu kan ada cangkangnya ya. Ada cangkangnya. Biasanya cangkang itu tuh punya jangka waktu untuk bisa hancur gitu. Jadi dia nggak bisa hancur, maksudnya nggak bisa hancur gitu aja. Dan si obat yang di dalam kapsul itu biasanya dia tuh sifatnya langsung bereaksi gitu. Misalnya apa sih obat yang kapsul? Misalnya adalah obat batuk misalnya yang kapsul. Dia si obat kapsul itu baru akan bereaksi ketika dia kebuka gitu. Si kapsulnya kebuka, dia langsung bereaksi. Nah, kenapa dia jadinya dikapsulin? Karena biar mencegah si obat itu tuh bereaksi tidak pada tempatnya gitu. Kalau dia misalnya beda sama obat cair itu dia bereaksinya ketika dia diminum, dia bereaksinya punya waktu sendiri gitu. Jadi emang ada jangka waktu untuk bereaksi dari antar obat. Kenapa? Obat itu cara penggunaannya beda-beda. Dan kenapa misalnya obat mah itu harus dikunyah? Karena dia kalau misalnya ditelan gitu, dia nggak langsung hancur. Kalau dia nggak langsung hancur, otomatis efeknya nggak akan terasa gitu. Kenapa? Nah, makanya kenapa dia dikunyah? Karena biar hancur, biar ketika dia masuk ke lambung, dia langsung bereaksi gitu kepada si cairan lambungnya. Begitu. Mungkin dari Ayu mau menambahkan? Ya, baik. Terima kasih. Ya, betul ya. Ini kalau sesuai pengalaman, betul. Kalau obat mah itu rata-rata emang harus dikunyah, mau itu promah, mau apa ya, ada lagi sebutannya. Itu pokoknya mau dosis segimanapun, ada yang harus dikunyah, tetap harus dikunyah kalau obat mah itu. Kenapa? Karena kalau sesuai pengalaman aku, kalau asam lambung udah naik, itu tuh susah buat nahannya gitu, karena perih banget gitu. Makanya obatnya itu harus dikunyah, jadi biar cepat meredakan perih di perutnya gitu, perih di lambungnya, biar cepat mereda gitu, dan biar kita tuh bisa segera makan nasi gitu, karena jangka waktu makan obat mah itu 30 menit setelah minum obat mah baru bisa kita makan. Sedangkan kalau kita sakit mah itu harus segera diisi makanan. Makanya harus dikunyah dulu biar betul tadi kata Amu, biar lebih cepat bereaksi waktu masuk ke lambungnya. Seperti itu. Karena efisiensi waktu juga ya kalau menurut aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Amuy dan Ayu untuk jawabannya. Gimana Mia? Udah terjawab kah? Ya, Teh. Ayu, makasih banyak penjelasannya. Terima kasih. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kemas. Boleh Kemas, pertanyaannya apa nih? Boleh Kemas dipersilakan. CK 2103604 Kemas Muhammad Faris, izin bertanya Teh. Kan ada cara obat tuh dimasukkan lewat suntikan ya Teh. Nah, Kemas tuh mau nanya, kalau suntikan tuh kayak maksudnya langsung suntik aja gitu ke misalnya daerah tangan atau gimana, atau ada kayak titik-titik tertentu misalnya di uratnya atau di mananya buat disuntiknya gitu Teh. Nah, kayak Mas mau nanyainnya itu Teh. Nah, kalau suntik tuh kayak gimana ya Kak? Terima kasih Teh.
Oke. Amoy coba izin jawab ya. Mau coba izin jawab. Kalau untuk yang disuntik itu biasanya obat yang harus masuk lewat peredaran darah. Jadi berarti kalau lewat suntikan itu jelas berarti harus di titik yang ke nadinya gitu. Jadi ke peredaran darahnya gitu. Sama kayak istilahnya kalau kita mau diinfuskan, kadang kalau suster itu kita mau diinfus tuh harus nyari ininya dulu ya, di tangan tuh kayak susah banget gitu. Nah, suntikan juga mirip-mirip kayak gitu gitu. Walaupun kayak kelihatannya kayak yang apa ya, kayak yang langsung tojos gitu, tapi sebenarnya itu tuh harus ke daerah yang langsung ke saluran peredaran darahnya gitu. Kalau aku salah boleh dikoreksi ya, Mangga. Terima kasih. Mungkin mungkin segitu aja, Amoy. Mungkin dari Amoy ada tambahan. Oke. Kalau dari aku benar ya kata Ayu gitu. Kalau misalnya obat yang disuntik itu adalah obat yang harus mengalir melalui darah. Jadi si titik-titik suntiknya pun adalah titik-titik suntik di mana aliran darah itu mengalir gitu. Jadi disesuaikan dengan obatnya. Jadi disuntikannya itu ke aliran darah gitu. Nah, untuk di titik-titik mananya itu biasanya ditentukan gitu, ditentukan sama dokternya. Misalnya aliran darahnya kemana, berarti di lokasi aliran darah itu juga, di lokasi nadi itu si obat itu disuntikan begitu. Semoga menjawab kan, Mas. Oke, gimana Kemas? Sudah cukup menjawab kah? Sudah cukup menjawab. Terima kasih Ayu. Oke. Mungkin untuk di sesi ini satu pertanyaan lagi barangkali dari teman-teman ada yang masih penasaran gitu. Boleh nih. Langsung resin. Oh, udah ada nih dari Risti Febrianti. Boleh dipersilakan. Iya teh, sebelumnya maaf off cam lagi kurang sehat. CK 2103637 izin bertanya, kalau misalnya udah terlanjur pakai obat yang ada tanda kamera itu teh, dan si obatnya teh udah cocok banget gitu, dikasih dari apotek, tapi nggak dari resep dokter gitu, jadi mending di stop apa gimana ya? Terima kasih. Iya. Ayu mau coba jawab dulu ya. Ya, boleh dipersilakan untuk Amoy dan Ayu untuk menjawab. Ya, terima kasih Teh Nadia. Ya betul ya, salah satu contohnya ini sebenarnya teman-teman. Ini juga, itu tuh belinya nggak ada resep dokter, Bioplacenton tuh nggak, aku belinya ini nggak ada resep dokter. Tapi kalau emang karena ini apa ya, termaksud obat keras gitu, lebih baiknya kalau misalkan emang ternyata udah cocok, nggak apa-apa, kita tetap konsultasi aja ke dokter gitu. Setidaknya kita menanyakan ke dokternya gitu, dok, kalau saya pakai ini, saya tuh udah cocok, tapi ini tuh obat keras, tapi dijualnya bebas, apa nggak apa-apa dok? Nah, mungkin bisa konsultasi dulu aja ke dokter teman-teman, kalau ternyata emang, walaupun emang udah cocok gitu, nggak ada salahnya juga untuk konsultasi ke dokter. Sama aku juga, ini tuh kalau buat ngobatin luka bakar kan ya, Bioplacenton tuh, ini dijualnya bebas, tapi sebenarnya obat keras gitu. Kalau lebih baik, mending konsultasi aja dulu ke dokter. Kalau dari aku mungkin segitu, dari Amuy mungkin ada tambahan? Kalau dari aku mungkin tambahannya itu kan belinya di apotek ya. Bisa mungkin tanya ke apotekernya gitu. Apakah ada aturan khusus untuk mengkonsumsi obat tertentu gitu kan, kemarin katanya belinya di apotek ya, bisa ditanyakan gitu ke apotekernya, karena kan apotekernya pasti punya rujukan tersendiri mengapa memberikan obat yang itu gitu. Jadi konsultasinya apoteker kalau misalnya mau lebih pasti ya tadi sesuai kata Ayu, dikonsultasikan lagi aja ke dokternya apakah ketika sudah terlanjur memakai itu dilanjut aja atau misalnya dokternya punya opsi lain yang lebih sesuai dengan penyakit yang ada. Baik, terima kasih Ayu dan Teteh Fatimah.
Halo teman-teman, maaf aku kelempar lagi. Astagfirullahaladzim. Karena waktunya masih banyak nih. Boleh deh dari teman-teman yang masih penasaran banget tentang obat-obat ini, boleh langsung raise hand. Nih, buat tanya-tanya. Oh, udah ada dari Syifa. Mangga, Syifa. Baik, terima kasih Teh sebelumnya. Syifa 210360112 Syifa Salma Ajara izin bertanya. Nah, kalau ini tuh terkait obat yang udah kadaluarsa, nah cara kita membuang obat yang benar itu seperti apa ya Teh? Aku izin menjawab ya. Ayo aku izin menjawab. Jadi cara membuang obat itu biasanya gini, misalnya yang sering itu kan, yang sering kadaluarsa itu adalah obat tablet yang kayak Roma, obat penurunan demam gitu kan, kadang itu yang sering kadaluarsa ya kalau di rumah. Itu tuh caranya itu ditumbuk, dilarutin di air, baru air yang dibuang. Terus kalau misalnya dia bentuknya kapsul, sama dibuka kapsulnya, digunting, terus dibuang si isinya. Kalau mau lebih aman itu sebenarnya si isi obat itu dicampur di air baru dibuang. Berlaku juga buat si obat cair. Jadi emang harus campur air dulu baru dibuang gitu. Dibuangnya kalau bisa jangan ke tanaman sih. Kalau ke tanaman kan nanti harus cukup ke tanamannya gitu. Jadi di saluran air aja gitu. Mungkin Ayu mau menambahkan, Ayu. Ya, mungkin sedikit aja menambahkannya. Betul ya, jadi emang obatnya itu harus dihancurkan gitu, harus jangan dibuang dalam keadaan utuh, karena bisa jadi disalahgunakan juga ya gitu teman-teman, siapa tahu, karena kita nggak tahu ya untuk pemikiran orang-orang gitu. Makanya harus dihancurkan dulu gitu. Bisa kita campurkan ke tanah juga kan ada ya, cara pembuangan kimia itu dibuang ke tanah atau ke saluran air. Tapi ke saluran airnya juga jangan saluran air yang yang menuju ke sungai gitu, yang sampai airnya tuh kita pakai gitu. Jadi emang harus berhati-hati juga untuk pembuangan obat ini, karena kan bahan kimia kita nggak tahu ya efeknya gitu. Makanya salah satunya bisa ditanam di tanah gitu, tapi harus dihancurkan dulu. Seperti itu. Mungkin ada juga bisa dicampur sama bahan lain, tapi itu mungkin nanti lebih lanjut lagi kalau belajar kimia ya. Oke, mungkin segitu aja. Oke, terima kasih banyak Amuy dan Ayu. Gimana nih, Syifa udah menjawab? Sudah Teh, terima kasih banyak. Oke, sudah cukup menjawab ya. Ya nih ada sedikit tambahan katanya dari Kang Ami, izin menambahkan dari pertanyaan Kemas untuk obat yang berdasarkan kanal masuknya IVIM dan sebagainya bentuknya liquid dan interaksi obatnya lebih cepat dari jenis obat lainnya. Nah, kalau misalnya penasaran nih sama titik presisinya, boleh search di Google, dan perlu diingatkan lagi kita tidak punya hak atau wewenang melakukan tindakan invasifnya. Tapi untuk sekedar pengetahuan boleh dicari tahu begitu katanya. Terima kasih Kang Ami untuk tambahannya. Nah, oke, lanjut lagi. Barangkali dari teman-teman masih penasaran nih tentang materi obat ini, boleh langsung raise hand nih. Dim baik dah. Aku cek sound deh. Cek Kak. KSR. Cek Kak. KSR. Cek Kak. KSR.
Mantap, masih semangat nih ya ternyata. Ayo boleh di waktunya masih panjang nih sampai jam 15 untuk pematerian obat ini. Apakah masih ada yang perlu ditanyain ataukah udah cukup mungkin? Kalau misalnya cukup boleh bilang cukup, atau kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi boleh banget buat nanya. Ditunggu sampai 14.33 mungkin ya. Kalau misalnya masih belum ada mungkin dicukupkan. Beneran nih udah cukup teman-teman. Boleh, kalau cukup boleh bilang cukup. Seorang aja wakilin, cukup teh gitu. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, pematerian tentang obat ini udah selesai. Sebelumnya mohon maaf ya, aku keluar masuk terus nih jaringannya, ya Allah. Super luar biasa ya. Sebelum ditutup aku izin bacain nih kesimpulan terkait pematerian tadi nih. Obat adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, mineral maupun zat kimia tertentu yang pada dosis tertentu dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit, dan atau menyembuhkan penyakit. Namun apabila dikonsumsi dalam dosis berlebih dapat menjadi racun. Nah, begitu ya kesimpulan dari pematerian tadi. Sebelum ditutup nih, dari Teh Fatima atau Ayu, apakah ada closing statement dulu nih? Aku. Dari aku, teman-teman kan ini materi dari aku dan Ayu ini merupakan materi dasar. Berarti teman-teman mangga dicari tahu lagi, dipelajari lagi mengenai materi-materinya, baik melalui KSR, ya bertanya-tanya dengan pada kakaknya, misalnya ke angkatan 35, 34, atau ya teman-teman cari tahu sendiri melalui internet dan buku-buku begitu. Jadi jangan berhenti mencari tahu mengenai obat, terutama di pematerian ini gitu. Masih banyak wadah untuk mempelajari tentang obat-obat di luar. Itu cukup dari aku, mungkin dari Ayu. Iya, terima kasih Amoy. Mungkin kalau dari aku, sebelum kita minum obat harus lihat dulu kemasannya ya teman-teman. Takut terjadi efek samping yang ternyata kontraindikasi gitu sama kita. Jadi harus mengecek sebelum kita minum obat tersebut. Kalau sesuai anjuran dokter itu ya nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa buat ngecek juga. Mungkin gitu aja dari aku. Benar ya kata Amoy, harus cari lagi materinya karena memang yang disampaikan tadi itu benar-benar dasarnya gitu. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan untuk nyari lagi. Kalau ternyata dari penyampaian Ayu atau Amoy ada yang salah, mangga boleh sampaikan langsung ya. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Fatima dan Ayu atas pematerian yang luar biasa ya. Mungkin dicukupkan dari aku sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke acara. Ya, baik. Terima kasih Teh Nadia yang telah menjadi moderator, lalu Amoy juga ya, dan Teh Fatimah yang telah mengisi pematerian pedagog hari ini. Oke, seperti biasa ya teman-teman CK, kita akan daily test.